Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan presentasi dari Mbak Aurel dari sekolah SMK Muhammadiyah Duan Kasibaran. Oke. Nanti sebelum presentasi silahkan perkenalan diri terlebih dahulu ya seperti biasa dan jelaskan aplikasi apa yang Mbak Aurel buat, apa saja role-nya dan bagaimana implementasinya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang lain, saya harap bisa menyimak semua ya, dan juga mempersiapkan pertanyaan untuk Mbak Aurel. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Mungkin saja langsung saja waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fajrul Effendi dari SMK Muhammadiyah Dua Cikarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang bernama Mutkomi. Aplikasi ini adalah aplikasi kasir dan monitoring stok bahan yang berfungsi untuk pencatatan penjualan dan manajemen stok bahan. Alasan saya memilih proyek ini yaitu berawal dari saya yang suka kopi, jadi terinspirasi untuk membuat aplikasi kedai kopi ini. Lalu di aplikasi kedai kopi ini terdapat dua role. Yang pertama yaitu admin yang berfungsi untuk mengelola master data dan memantau laporan penjualan. Dan yang kedua yaitu kasir yang fungsi utamanya yaitu untuk melakukan transaksi serta bisa mengelola stok bahan dan melihat laporan penjualan. Oke, langsung saja untuk langkah-langkah yang pertama yaitu menyiapkan master data terlebih dahulu. Untuk aplikasi kedai kopi ini memiliki 4 master data. Yang pertama yaitu stok bahan. Di halaman stok bahan ini terdapat beberapa kolom yaitu nama bahan, stok awal hari ini, sisa stok, terpakai hari ini, dan status. Untuk status sendiri terdapat 2 kondisi yaitu aman dan kritis. Dan kritis di sini untuk saat sisa stok kurang dari 20% dari stok awal hari ini. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada salah 2 stok yang statusnya itu kritis. Ada sirup karamel dengan sisa stok 20 ml dan lemon juice dengan sisa stok 70 ml. Di sini akan saya contohkan untuk menambahkan bahan. Di halaman tambah bahan baru ini terdapat 3 inputan. Yang pertama ada nama bahan, yang kedua ada stok awal, dan yang ketiga ada satuan. Untuk nama bahan akan saya contohkan yaitu sirup coklat dengan stok awalnya yaitu 2000. Dan untuk satuan di sini terdapat 3 pilihan, ada gram, mililiter, dan pieces. Untuk bahan sirup coklat akan saya gunakan satuannya yaitu mililiter. Jika inputan sudah diisi, maka bisa langsung kita simpan bahannya. Dan bahan yang sudah didaftarkan tadi akan langsung muncul di daftar stok bahan ini. Selanjutnya, master data yang kedua yaitu kategori. Di sini terdapat nama kategori.
Lalu akan saya contohkan untuk menambahkan kategori baru. Di nama kategori baru ini hanya terdapat satu inputan yaitu nama kategori, dan di sini akan saya contohkan namanya yaitu new page. Jika sudah diisi, maka bisa langsung kita simpan. Nama kategori yang sudah diinputkan akan langsung muncul di daftar kategori. Selanjutnya, lanjut ke master data yang ketiga, yaitu ada menu. Di sini terdapat kolom gambar, nama menu, kategori, dan harga. Akan saya langsung contohkan untuk menambahkan menu baru. Di halaman menu baru ini terdapat beberapa inputan yang perlu diisi, yaitu ada nama menu, kategori, harga, resep dan takaran bahan, dan form menu. Langsung saja untuk nama menunya, di sini akan saya contohkan yaitu dalgona. Dengan kategori di sini kita hanya perlu memilih kategori yang sudah didaftarkan saja. Untuk contoh, kategorinya akan saya pakai breakfast dengan harga 12.000, dan di sini resep dan takaran bahan digunakan untuk monitoring stok bahan, memotong stok bahan secara otomatis saat transaksi nanti. Sama seperti kategori di sini kita tidak bisa menginputkan manual, kita hanya bisa memilih daftar bahan yang sudah didaftarkan di stok bahan tadi. Untuk menu dalgona ini saya masukkan susu UHT full cream dengan satuan mililiter dengan kuantitinya 150. Lalu saya tambahkan lagi yaitu coffee blend dengan satuan gram dengan kuantiti 20. Jika resep dan takaran bahan sudah ditetapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam satu cup, maka kita bisa langsung menambahkan foto menu untuk ditampilkan di daftar menu nanti. Jika semua inputan sudah diisi, maka kita bisa langsung simpan menu. Jika sudah disimpan, maka menunya akan langsung ditampilkan di daftar menu seperti ini. Lalu lanjut untuk master data yang keempat, yaitu pegawai. Di sini terdapat kolom nama, email, dan role. Akan saya contohkan untuk menambahkan pegawai. Di sini terdapat 4 inputan yang perlu diisi, yaitu nama pegawai, email, password, dan role. Untuk nama pegawai, saya contohkan nama Rara. Dengan email yang bisa disesuaikan. Dan untuk password, saya contohkan itu angka 1 sampai 8. Dan jika ini sama seperti kategori dan bahan tadi, kita tidak bisa menginputkan manual, kita hanya bisa memilih yang sudah didaftarkan. Untuk user ini saya pilih role-nya yaitu kasir. Jika sudah diisi, maka kita bisa langsung simpan pegawai. Lalu pegawai yang sudah didaftarkan ini bisa langsung login ke aplikasi dengan role yang sudah didaftarkan. Lalu di bagian admin ini terdapat fitur tambahan yaitu laporan. Di sini admin bisa melihat memantau laporan harian, dan juga admin bisa mencetak laporan jika ingin mengubah menjadi bentuk fisik. Mungkin seperti ini tampilan untuk laporan dalam bentuk fisiknya. Dan di sini juga kita bisa melihat laporan-laporan dari hari-hari sebelumnya.
Kemudian akhir di bagian admin ini ada fitur dashboard. Di sini terdapat ringkasan penjualan, terdapat beberapa statistik yaitu penjualan hari ini, jumlah cup terjual, dan bahan dengan status kritis. Di sini juga terdapat tren pendapatan 1 minggu kebelakang agar admin bisa melihat perbandingan transaksi per harinya. Selanjutnya, jika semua master data sudah ditambahkan, maka kita bisa langsung melakukan transaksi. Ini saya akan login dengan pengguna yang baru saja ditambahkan. Kita bisa langsung melakukan transaksi. Nah, di halaman transaksi ini dibagi menjadi 2, yang sebelah kiri di atas terdapat kategori, dan di bawahnya ada menu yang sudah dikelompokkan per kategorinya. Lalu di sebelah kanan terdapat keranjang untuk mengalankan transaksi. Sekarang saya akan mencontohkan dengan menu ice latte dengan kuantiti 2. Jika sudah memilih menu, kita bisa langsung lanjut pembayaran. Nah, di metode pembayar ini terdapat 2 metode, yaitu cash dan QRIS. Jadi saya mencontohkan dengan metode cash. Di sini bisa dilihat terdapat total yang harus dibayar, lalu nominal bayar, dan kembalian. Untuk contoh, saya masukkan uang 50.000, dan di sini akan otomatis menampilkan kembaliannya. Jika sudah, kita bisa langsung selesaikan pasangan. Di sini terdapat transaksi berhasil yang berisi nomor antrian, lalu di sini ada metode, total, bayar, dan kembali. Lalu kasir bisa langsung mencetak struknya. Begini untuk tampilan struk ini dengan metode cash, yaitu ada nama kedai, alamat, nomor telepon, tanggal transaksi, kasir, ID, nomor antrian, nama menu dibeli, kuantiti, dan harga. Untuk metode cash ini, bagian bawah ada total, metode, bayar, dan kembali. Jika sudah, bisa langsung kita tutup. Dan saya akan melakukan transaksi dengan metode pembayaran yang berbeda. Di sini saya contohkan dengan Deno Hajiarto dengan kuantiti 1. Lalu dengan metode bayar QRIS. Di sini QRIS tidak disediakan karena biasanya QRIS-nya itu disediakan di meja kasir. Jadi untuk memastikan customer sudah membayar atau belum, mungkin dilakukan manual dengan cara kasir melihat biasanya ada notifikasi dari e-wallet yang dihubungkan dengan QRIS-nya, dan juga kasir bisa meminta bukti transaksi dari customer. Jika sudah memastikan, kasir bisa langsung selesaikan pesanan. Dan di transaksi berhasil ini hanya berbeda di bagian bawah. Untuk QRIS hanya ada metode dan total. Jika sudah, kita bisa langsung kontak struk. Sama seperti tadi, yang berbeda hanya di bagian bawah yang berisi total dan metode saja. Jika sudah, kita langsung tutup struk. Karena tadi di bagian stok bahan terdapat bahan kritis, itu salah satunya sirup karamel. Jadi saya akan mencoba melakukan transaksi dengan stok bahan yang statusnya kritis.
Saya akan contohkan dengan karangan masyarakat dengan bukti 2 sesuai berlanjut pembayaran. Karena stok yang dibutuhkan tidak cukup, maka di sini akan muncul peringatan stok tidak cukup, sirup karamel sisa 20. Jika seperti ini, maka transaksi akan dibatalkan dan tidak bisa dilanjutkan. Lalu, untuk fitur tambahan di bagian kasir ini ada stok bahan. Isinya kurang lebih sama seperti admin. Dan di sini kasir juga bisa mengurangi atau menambahkan stok bahan karena untuk plus ini mungkin kasir dapat kiriman bahan tapi bisa langsung diinputkan oleh kasir tanpa menunggu admin datang atau login. Dan untuk min di sini itu berfungsi untuk mungkin ada bahan yang tumpah atau rusak, jadi bisa langsung dikurangi lewat kasir ini. Lalu yang kedua ada laporan, sama seperti admin. Di sini isinya berisi ID antrian, waktu transaksi, item pesanan, total, dan metode. Lalu yang terakhir, di halaman dashboard ini, kasir juga dapat melihat total penjualan hari ini, total kartu jual, dan status stok bahan yang kritis, serta bahan-bahan yang perlu di restock. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan aplikasi kedai kopi saya. Mungkin kita masukkan tanya. Baik, terima kasih Pak Aurel. Monggo silakan teman. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Sebelum dilanjut. Apakah ada? Saudara Mas Gilang dulu. Oke, Mas Fauzan, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Fauzan Christian dari SMK Negeri 1 Purbalingga sebagai siswa PKL. Di sini saya ingin bertanya tentang implementasi nanti ketika di lapangan langsung ya. Jadi kalau misalnya nanti aplikasinya ini sudah diterapkan dalam toko yang ada di kehidupan nyata, misal ketika saya posisinya sebagai seorang pelanggan, di situ saya memesan misalnya dalgona, dan ternyata dalgona itu dia stoknya habis. Nah, saya kan pesan nih, Mbak, tolong pesan, saya mau beli dalgona 2 dong. Nah, di situ kan kalau dari prosesnya yang ada di kasir, maka kasir itu dia harus pertama menambahkan dulu produknya ke dalam keranjang, kemudian diklik pesanan. Nah, itu diklik selesaikan pesan, baru muncul statusnya, status bahwa stoknya itu habis. Berarti saya sudah ngomong dulu dong, nah ya, saya mau pesan ini, oke, pesanan dilakukan. Ternyata stoknya habis, maaf ya Mas, apakah nanti seperti itu? Barangkali saya tadi ada yang terlewat juga. Mungkin itu, terima kasih. Mau dijawab dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya dan izin menjawab. Jadi memang jika stok yang sama seperti yang disampaikan tadi, pertama bilang dulu, terus kasir akan lanjut pembayaran, tapi itu belum sampai ke payment, baru
akan memilih metode pembayaran dan peringatannya akan muncul. Jadi nanti ditambahkan dulu ke dalam pesanan, kemudian klik yang lanjut pembayaran. Nah, ketika diklik lanjut pembayaran itu, bila mana stoknya itu kritis atau habis, maka itu langsung muncul ya, langsung muncul notif peringatannya. Belum jadi nggak harus setelah ketik ya pencet yang lanjut pembayaran, nanti selesai pembayaran baru muncul gitu ya. Baik, terima kasih. Bu, monggo silakan yang lain. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, monggo silakan Mas Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyam Maulana dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Mau tanya, mirip-mirip sama Fauzan yang di bagian transaksi itu kan kalau misal ada bahan yang kurang atau bahan baku yang stoknya habis gitu. Tadi kan dibilangnya kalau ini menunya ditampilkan panjang terus pencet dulu lanjut pembayaran. Kenapa enggak ini kalau misal emang bahan bakunya dari menunya itu habis, foto menunya itu dibikin kayak transparan merah gitu loh, terus ada tulisan bahan baku habis gitu. Maksudnya kan kalau gitu kan lebih jelas daripada harus pencet lanjut pembayaran. Oh iya, maksudnya itu menunya tidak bisa dipilih kalau misal bahan bakunya kurang. Mungkin untuk sekarang belum bisa, tapi mungkin itu nanti bisa dikembangkan. Jadi terima kasih untuk masukannya. Terus sama satu lagi boleh nggak? Boleh. Tadi kamu lewat yang bagian menu-menu yang ada kategorinya. Kategorinya ini Bukan, kayaknya bukan di bagian situ. Admin namanya? Bukan itu deh kayaknya. Kategori atau menu coba. Nah itu, yang bagian kategori itu kan milk base, coffee signature. Kalau signaturenya itu kan artinya menu andalan kan, menu yang paling rekomen. Bisa nggak itu kalau milih kategorinya itu lebih dari satu? Siapa tahu signaturnya itu coffee milk base juga gitu. nggak bisa. Nggak bisa. Karena menu-menu yang masuk di signature juga kebanyakan kopi. Cuman kalau misal kayak ice bag, es latte itu coffee basic. Terus kalau cappuccino, caramel macchiato, Spanish latte itu coffee yang andalan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Surana atas pertanyaannya. Di sini saya ada beberapa saran dan pertanyaannya. Susah kok. Coba scroll ke atas, masuk ke stok bahan dulu. Oke, yang pertama untuk status itu cuma ada dua ya, kritis dan aman. Mungkin saran saya itu tambah satu lagi, stok habis. Jadi nanti untuk status ada tiga, yang pertama aman atau tersedia hampir habis, dan yang ketiga habis. Atau kalau mau pakai itu juga apa? Aman, hampir habis dan kritis atau habis.
terserah nanti untuk depannya untuk statusnya gimana. Kemudian itu kan ada yang stoknya habis ya, sirup karamel. Nah, itu kira-kira tombol mic-nya masih bisa diklik nggak kalau stoknya habis? Coba. Masih, karena ini belum benar-benar habis. Jadi mungkin akan saya masukkan 20 mili. Ini Oh, oke. Itu kan stok 0 ya. ya, Kalau dikurangin lagi bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Tetap 0. Oke, mungkin nanti kalau kedepannya kalau misalnya setelah stoknya sudah 0, itu tombol mic-nya di hide aja, di hide atau di read only kan nggak bisa di gitu. Terus oh ya, untuk menghitung status itu kritis tadi gimana? Pakai persen kah atau sisa stoknya tinggal berapa? jadi untuk status kritis itu kalau sisa stok kurang dari 20% dari stok awal. Kenapa pakai persen? Kenapa nggak pakai apa ya? Quantity lah, misalnya awalnya tersedia 2000 atau 2000, kemudian jika sudah di bawah 100 mili misalnya, itu berarti sudah kritis. Apa lebih milih persen dibandingkan angka itu? Atau itu arahan dari Mas Gilang? Enggak. Mungkin betul jawab ya Mas Hakim. Jadi pemilihan kenapa menggunakan persentase bukan kenapa menggunakan mili, karena untuk yang persen ini dinilai lebih fleksibel. Karena misalkan kalau mili itu kan biasanya terpaut ya, maksudnya kalau misalkan kemasan ada hitungan milinya. Nah ini di real life ya atau di kerja itu kan tidak selalu ada takaran untuk milinya. Jadi orang ini kebanyakan mengira-ngira dari satu botol misalkan ini sudah 50% atau misalkan sudah 20% dan sebagainya. Jadi kenapa dipilihnya persen? Karena dinilai lebih fleksibel untuk menentukan jumlah stoknya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oh ya tadi itu katanya untuk setiap menu hanya bisa mesti satu kategori ya. Jadi saran saya kedepannya bisa ditambah kategorinya. Jadi setiap menu itu bisa lebih dari satu. Itu saran saya. Karena biasanya memang seperti itu ya, setiap ya menu-menu di restoran atau di mana biasanya ada lebih dari kategori, termasuk itu cappuccino. Itu kan sebenarnya termasuk milk Signature. base ya. Enggak, selain signature itu juga termasuk milk base sebenarnya. Kalau di beberapa kafe loh, setahu saya. Terus oh ya, tadi untuk ketika pesan itu kan ada nomor antriannya. Nah, nomor antriannya itu apakah bakal direset setiap hari atau akan melanjutkan di hari berikutnya? Untuk nomor antrian sendiri di reset setiap hari. Direset setiap hari. Iya. Oke. Terus coba tadi masuk ke belakang kajian lagi. Oke, masuk ke pegawai ya.
Ya, nah, ketika tambah pegawai itu kan itu masih terlihat ini ya, email dan password ya. Nah, kedepannya saran saya itu kalau bisa dihilangkan. Jadi ketika tambah pegawai baru itu kosong, emailnya kosong, jangan otomatis memanggil email dan password yang sedang login gitu ya. Kemudian coba ke atas lagi di menu, coba tambah menu. Oke, coba lihat drop down, pilih bahan baku. Dan cukup sih, cuma saran saya itu bisa diurutkan dari berdasarkan alfabet atau apa ya, diurutkan saja biar lebih mudah untuk eh, mencarinya di adminnya itu. Oke, terus kemudian saran saya lagi yang terakhir, tadi di halaman mana, eh, hasil, coba hasil. Untuk melihat menunya di mana? Transaksi ya? Transaksi. Oke. Nah, tadi ya yang berdasarkan pertanyaan Mas Bozen ya, mungkin saran saya untuk apa namanya? Tadi kalau ada menu yang hampir habis atau habis itu bisa di print out saja, nggak bisa diklik, atau nanti kamu bisa bikin halaman baru untuk menampilkan list yang habis, atau masuk ke kategori aja juga bisa, kategori stok habis. Itu kan ada kopi, bebas, dan di samping itu ada tombol stok habis, nanti menampilkan menu-menu yang habis gitu ya. Itu saran dari saya. Oh ya, ini juga ada satu pertanyaan lagi terkait pertanyaan teknis ya. Eh, Oke, ini aja. Coba untuk tombol lanjut pembayaran itu diganti warna biru, bisa. Dari saya, ya mungkin dari saya cukup sih. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Belum mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan nama saya Nabi Rizal Pratama dari SMK Negeri 1 Bawang. Ya, saya izin bertanya untuk khususnya di bagian transaksi. Untuk setahu saya ini untuk pemilihan kopi mungkin ada pemilihan untuk kategori cup size per cup dan cup ya ukuran cupnya untuk ukuran besar ataupun kecil. Karena setahu saya untuk pemilihan kopi ini ada kasir itu memberi pilihan untuk memilih cupnya itu untuk ukuran besar ataupun kecilnya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk masukannya. Mungkin akan dikembangkan untuk kedepannya lagi. Ya, monggo silakan bisa dibuka. Terima kasih untuk semua pertanyaan dan masukan. Mungkin sekian untuk presentasi proyek akhir saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tindakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.